Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaharudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ketapang, Kecamatan Taranu, Kabupaten Sumbawa. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dan bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Dengan mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, ciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan murid dalam belajar mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana mereka berada. Minat murid, tentunya setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid kita sebelumnya, baca rapor murid kita di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan tes diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan oleh seorang guru dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi konten, yaitu bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian dalam diferensiasi proses, kegiatan yang kita lakukan memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid-murid kita. Kemudian diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yang telah kita pelajari? Tentunya sangat erat kaitannya antara modul yang satu dengan modul yang lain. Kemudian untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif,
agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan visi guru yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.